Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Di dalam hidup, selain uang, benda apa yang paling sering kita pegang? Kalau boleh saya menjawab bahwa benda yang paling sering kita pegang sebelum virus corona, benda yang paling sering kita pegang adalah gagang. Bisa jadi gagang telepon, gagang setir, gagang pintu, gagang rantang, gagang gelas, gagang teko, gagang pisau, dan lain sebagainya. Gagang itu berfungsi untuk menjadikan pekerjaan kita yang semula berat menjadi ringan. Kita bisa menguasai benda yang kita pegang dengan gagangnya. Dan dengan gagang kita juga dapat membuat benda yang kita pegang itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Matius 16 ayat 13 sampai 26, kita melihat gambaran seorang murid Tuhan yang memberikan gagang pada imannya. Apakah iman kepada Tuhan bisa diberi gagang? Apa maksudnya gagang pada iman? Dalam bacaan kita dapat melihat Petrus memberi gagang pada imannya setelah Yesus mengutarakan apa yang terjadi pada dirinya di Yerusalem. Petrus yang baru saja dengan lantang berkata kepada Yesus, "Engkau adalah Mesias," tidak mau berdiam diri. Petrus tidak setuju. Petrus protes. Dia menarik dan menegur Yesus. Saudara, menegur berarti mencela, mengkritik. Yang menegur dalam hal tertentu tentu saja merasa diri lebih besar dan lebih benar dari yang ditegurnya. Dengan menarik ke samping dan menegur Yesus, berarti dirinya lebih besar dari Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Petrus menegur Yesus dan berkata, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tak akan menimpa Engkau." Ia menghalang-halangi Yesus untuk menjalankan derita salib di Golgota. Apa yang dikehendaki Petrus, itulah yang harus terjadi. Tuhan harus melewati semua itu. Oleh sebab protesnya itulah, pada ayat ke-18 Petrus disebut sebagai batu karang, kemudian dijuluki sebagai batu sandungan. Kenapa? Karena Petrus berusaha menguasai Yesus. Ia mau memberi gagang pada Yesus. Petrus ingin mengontrol, mengendalikan Yesus sesuai dengan kehendaknya. Dengan kata yang amat keras, Yesus berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Ucapan Yesus yang menandakan kemarahan ini hendak menelanjangi sikap yang salah dari Petrus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan beriman kepada Allah, tidak jarang atau tidak sedikit yang bersikap seperti Petrus dalam bacaan kita. Tidak sedikit orang Kristen yang mau menguasai Tuhan Yesus dan mengendalikan sesuka hatinya. Mereka berusaha memberi gagang pada Allahnya. Padahal kita tahu tugas kita bukan memberi gagang, tetapi memikul salib. Saudara, kita semua tentu sudah merasakan sendiri bahwa menjadi pengikut Yesus itu tidak mudah. Banyak hambatan dan tantangan. Tetapi disinilah justru iman kita diuji. Apakah kita kuat memikul salib yang mesti kita pikul? Seorang murid Kristus pastilah ia seorang Kristen. Tetapi seorang yang mengaku dirinya Kristen belum tentu seorang murid Kristus. Amin.